Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal literasi bahasa Inggris bagian part 2-nya. Nah, soal ini adalah soal lanjutan dari part 1 kemarin. Teman-teman yang belum sempat nonton, kalian bisa cek. Kita ke soal selanjutnya, ke soal nomor 9. Simpulan berikut tepat untuk kedua teks di atas yaitu, simpulan artinya kita harus menyimpulkan apa sih yang dibahas dalam kedua teks yang disediakan. Nah, untuk mencari simpulan, kita harus ketahui dulu nih, apa sih ide pokok yang dibahas di masing-masing teks. Nah, dari ide pokok itu kita bisa ambil kesimpulan. Kita baca dulu nih ke teks 1 dan kita lihat apa sih inti pokok yang dibahas dalam teks 1. Saat ini di Indonesia, kemajuan teknologi begitu besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam, bahkan internet tidak hanya melanda masyarakat kota, tetapi juga merambah masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif ataupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dampak positif misalnya, sekarang masyarakat tidak hanya bisa berkomunikasi lewat telepon seluler, tetapi juga bisa lewat internet. Selain itu, dengan internet, masyarakat dapat mudah memperoleh informasi. Adapun dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah banyaknya kasus penipuan lewat SMS, akun Facebook yang dibobol, dan yang lebih parah lagi, sandi atau password ATM dapat dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, diakui atau tidak, perlahan-lahan kemajuan teknologi akan mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Pada intinya teks 1 ini membahas terkait dengan perkembangan teknologi yang diikuti dengan dua dampak, yaitu dampak positif dan juga ada dampak negatif. Kemudian kita lanjut ke teks 2. Sebenarnya kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan, akan tetapi masih banyak juga dampak negatifnya, terutama bagi remaja. Misalnya remaja sering terlalu asyik bermain internet atau jejaring sosial sehingga sampai lupa waktu dan lupa apa yang harus dikerjakan atau kewajiban yang harus ditunaikan. Remaja yang sering berinteraksi dengan internet atau sering membuka situs-situs yang tidak pantas untuk dilihatnya cenderung akan meniru perbuatan yang tidak baik dan akhirnya mengakibatkan pergaulan bebas pada mereka. Nah, kalau teks 2 ini lebih membahas kepada dampak negatif teknologi khususnya bagi remaja. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kesimpulannya pasti akan berkaitan dengan hal tersebut. Kita baca opsi-opsi jawaban. Opsi yang A. Teknologi telah banyak mengakibatkan hal yang negatif daripada positifnya. Di sini mengatakan lebih banyak hal negatif daripada positifnya. Sedangkan dalam teks ini tidak dijelaskan bahwa teknologi itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Apalagi kalau soal perihal bahwa teknologi itu lebih banyak negatifnya dibanding positifnya, itu tidak bisa kita pukul rata. Kenapa? Karena hal tersebut tergantung dari siapa pemakai teknologi tersebut. Jadi bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B. Kemajuan teknologi telah memunculkan dampak positif dan negatif. Nah, kemungkinan ini bisa. Kenapa? Karena memang di teks 1 ataupun teks 2 itu membahas terkait dengan dampak positif dan negatif teknologi. Nah, di teks 1 itu membahas terkait contoh-contoh dampak positifnya, kemudian juga membahas terkait contoh-contoh dampak negatifnya. Nah, di teks 2 itu membahas dampak negatifnya, khususnya para remaja. Dampak positifnya juga ada, yaitu sangat bermanfaat ya, walaupun tidak dijelaskan secara rinci, tapi intinya ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh teknologi. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Hampir semua lapisan masyarakat menggunakan hasil dari kemajuan teknologi. Hampir semua lapisan masyarakat. Ini dibahas di teks 1, yaitu baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Artinya memang hampir semua lapisan masyarakat menggunakan hasil dari kemajuan teknologi, tapi ini hanya dibahas dalam teks 1 saja, artinya tidak memuat kedua teks. Berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, dampak teknologi yang paling dirasakan terjadi pada anak-anak remaja. Nah, ini juga hanya dijelaskan di teks 2, bukan di teks 1. Artinya ini tidak tepat. Opsi yang E, teknologi internet tidak hanya digunakan oleh masyarakat, tetapi juga masyarakat pedesaan. Nah, ini juga hanya ada di teks 1, berarti tidak menggambarkan kesimpulan dari kedua teks. Kemudian kita bisa lanjut ke soal selanjutnya masih dengan teks yang sama, sikap penulis yang tersirat dalam bacaan di atas. Yang tersirat artinya tidak tertulis. Nah, teksnya tadi kita sudah baca dan kita temukan intinya bahwa pada intinya kedua teks ini membahas terkait dengan dampak kemajuan teknologi yang terdiri dari dampak positif maupun negatif. Jadi kita tidak perlu lagi baca ulang teksnya, kita bisa langsung ke analisis opsi-opsi jawabannya.
Opsi yang A, meyakinkan pembaca tentang pentingnya menggunakan teknologi. Ini tidak membahas terkait dengan pentingnya teknologi, tapi hanya membahas terkait dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi. Berarti bukan opsi yang A. Oke, lanjut kita ke opsi yang B. Menginformasikan kepada pembaca tentang dampak kemajuan teknologi dalam kehidupan. Oke, ini sebenarnya bisa. Kenapa? Karena memang teks ini membahas terkait dengan dampak kemajuan teknologi, di mana terdiri dari dampak positif dan juga dampak negatifnya. Oke, berarti kita simpan dulu opsi yang B, kita lihat opsi-opsi yang lainnya. Opsi yang C, mengajak pembaca untuk memahami dampak positif teknologi. Dampak positif teknologi. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena di teks ini menggambarkan bukan hanya dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Opsi yang D, menggambarkan dampak-dampak kemajuan teknologi. Nah, ini juga bisa nih, karena memang menggambarkan dampak-dampak kemajuan teknologi, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Opsi yang E, menceritakan perilaku masyarakat sebagai dampak kemajuan teknologi. Ini tidak ya, ini kurang tepat. Nah, tersisa opsi yang B dan opsi yang D. Nah, kalau kita lihat antara kedua opsi ini, yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu menggambarkan dampak-dampak kemajuan teknologi. Karena memang teks ini bukan hanya menginformasikan seperti apa yang dijelaskan dalam opsi yang B, tapi juga menggambarkan seperti apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Contohnya nih, dampak positifnya. Penggambarannya apa? Penggambarnya seperti masyarakat sekarang bisa tidak hanya bisa berkomunikasi lewat telepon seluler, tapi juga lewat internet. Kemudian penggambaran dampak negatifnya seperti apa? Seperti banyaknya kasus penipuan, akun Facebook yang dibobol, dan sandi atau password ATM juga yang dibobol. Nah, kalau teks 2 juga menggambarkan dampak negatifnya seperti khususnya pada remaja yang sering terlalu asyik bermain game. Kemudian untuk dampak positifnya juga ada dijelaskan di sini nih, kemajuan teknologi sangat bermanfaat walaupun tidak dijelaskan secara lebih rinci, tapi intinya ada dampak yang digambarkan, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 11. Pernyataan berikut ini yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf tersebut adalah secara tersirat dan memiliki kesamaan dengan isi paragraf. Nah, kita harus ketahui dulu nih, apa sih inti atau ide pokok yang dibahas dalam paragraf ini, dan nanti kita bisa sesuaikan mana sih makna dari opsi-opsi jawaban yang sama maknanya dengan teks. Kita baca dulu teksnya. Sejak dulu hingga kini, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi berkat temuan baru dalam bidang tersebut. Kajian-kajian baru muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil sebelumnya yang menunjukkan ketidaksuntasan dalam menyusun deskripsi bahasa. Samping itu, perkembangan ilmu bahasa ini disebabkan juga oleh adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh para ahli dalam meneliti bahasa. Akhirnya, perkembangan ini berpengaruh pada praktik pengajaran bahasa. Nah, kalau kita lihat teks atau paragraf ini adalah paragraf deduktif, artinya ide pokoknya berada di awal kalimat, yaitu ini nih, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, ini merupakan ide pokok dari paragraf ini. Berarti kemungkinan opsi-opsi yang disediakan itu harus berkaitan dengan, artinya harus sama maknanya dengan ide pokok yang dibahas dalam teks, yaitu perkembangan suatu hal. Dalam hal ini adalah ilmu bahasa. Kita lihat opsi-opsinya dan kita cari yang berkaitan dengan perkembangan. Opsi yang A, pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, ini nih sesuai nih. Mengalami perkembangan. Artinya sama dengan ide pokok yang kita temukan dalam paragraf ini. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang A, kita simpan dulu. Opsi yang B, perkembangan ilmu bahasa disebabkan oleh praktik pengajaran bahasa di sekolah. Nah, sebenarnya ini juga ada, ini sesuai dalam teks, tapi ini hanya sekadar sekadar kalimat penjelas, bukan ide pokok atau bukan inti dari apa yang dibahas dalam teks. Jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C, hasil kajian bahasa selalu tidak memuaskan para pemakai bahasa sehingga terus-menerus dilakukan penelitian. Nah, ini juga ada, tapi ini hanya sekedar kalimat penjelas seperti di sini. Nah, kita lihat di teks itu yang menjadi ide pokok atau kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Nah, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat seterusnya itu hanya sekedar kalimat penjelasan. Dibuktikan dengan perkembangan itu. Perkembangan itu artinya ini merujuk pada ilmu bahasa yang mengalami perkembangan, artinya merujuk pada kalimat utama dari kalimat sebelumnya atau kalimat pertama. Jadi, yang ingin kita cari adalah yang berkaitan dengan inti pokok, yaitu yaitu kalimat pertama. Nah, untuk kalimat selanjutnya,
Kalimat 2, 3, dan selanjutnya itu hanya sekedar kalimat tambahan. Jadi, yang berkaitan dengan kalimat tambahan atau secara lebih spesifik itu tidak perlu kita jadikan sebagai opsi jawaban. Kita lanjut ke opsi yang D. Sampai saat ini belum ada deskripsi bahasa yang lengkap dan utuh yang didasarkan pada hasil kajian bahasa. Ini tidak relevan, berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, pengajaran bahasa tidak akan mengalami perkembangan jika tidak ada kajian bahasa. Ini juga tidak relevan. Berarti sudah tepat ya, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, karena memang maknanya sama, di mana ide pokoknya kita mengetahui bahwa ilmu bahasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan opsi yang A itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi, secara tersirat, maknanya sama. Next, kita ke soal nomor 12. Nah, ini teks baru lagi, kita baca judul yang paling tepat untuk wacana di atas. Judul. Nah, judul, kita harus ketahui judul itu dengan cara kita harus temukan nih, apa sih inti pokok yang dibahas dalam sebuah teks. Nah, caranya kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Cukup kita baca paragraf pertama dan paragraf terakhir yang ada dalam teks. Kenapa? Karena paragraf pertama itu biasanya memuat ide pokok dari apa yang akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf selanjutnya atau teks selanjutnya. Nah, untuk paragraf terakhir itu biasanya berupa kesimpulan atau kalimat penutup terkait dengan apa yang sebelumnya dibahas dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Oke, kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita lihat teksnya ini berupa berita, Jakarta Kompas, gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Minahasa, Sulawesi Utara, Senin 20 Januari 2020 pukul 1.58 WITA. Gempa kuat ini berpusat di laut dan dipicu oleh subduksi Laut Maluku. Sekalipun daerah ini memiliki sejarah panjang tsunami, gempa kali ini tidak cukup kuat untuk memicu naiknya air laut. Oke, kita sudah temukan nih ide pokoknya, bahwa ide pokoknya ini membahas terkait dengan gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Minahasa, Sulawesi Utara. Kita lihat paragraf terakhir. Gempa dengan mekanisme ini yang dipicu oleh subduksi kerap kali memicu tsunami. Nah, kalau kita lihat baru di kalimat awal paragraf terakhir, kita sudah ketahui bahwa ini paragraf terakhir juga masih berkaitan dengan gempa atau inti yang dibahas dalam paragraf pertama, yaitu gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo. Berarti tanpa kita baca keseluruhan paragraf terakhir, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kemungkinan judulnya berkaitan dengan gempa yang terjadi di Minahasa. Kita lihat opsi yang A, Minahasa dan sejarah gempa ini tidak. Opsi yang B, gempa Sulawesi Utara magnitudo 6,2. Ini juga bisa sih, tapi tidak terlalu komplit. Opsi yang C, gempa 6,2 magnitudo di Minahasa dari zona subduksi Laut Maluku. Nah, ini nih yang paling tepat, yang paling menggambarkan dengan ide pokok yang kita dapatkan di paragraf pertama tadi. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, ke soal nomor 13. Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf terakhir pada wacana tersebut adalah, paragraf terakhir. Nah, untuk mencari gagasan utama pada paragraf terakhir itu kita cukup perlu baca paragraf terakhir, khususnya kalimat terakhir yang ada dalam teks. Kenapa? Karena gagasan utama pastinya nanti akan berkaitan dengan inti yang dibahas di paragraf terakhir tersebut. Oke, kita baca paragraf terakhir, khususnya kalimat-kalimat terakhir. Mana nih? Kita baca dari sini dulu. Satu bagian menunjam ke arah timur di bawah Halmahera, bagian lainnya ke barat ke bawah lengan Manado atau Sanye. Gempa kali ini dipicu oleh subduksi yang menunjam ke barat, kata Daryono. Gempa bukan suatu hal yang baru di Laut Maluku. Kita lihat, gempa bukan suatu hal yang baru. Artinya memang gempa ini sudah sering terjadi di Laut Maluku. Jadi kemungkinan gagasan utama yang paling tepat adalah terkait dengan hal ini nih. Kita baca opsi-opsinya. Elaborasi atau subduksi ganda pada Maluku. Pada Laut Maluku ini tidak. Opsi yang B, penggambaran wilayah kegempaan dari wilayah Sulawesi hingga Maluku Utara. Penggambaran wilayah kegempaan ini tidak membahas terkait dengan penggambaran wilayah kegempaan, jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C, penjelasan proses terjadinya gempa akibat subduksi. Ini juga tidak. Opsi yang D, catatan sejarah zona dan keaktifan gempa di Laut Maluku. Nah, ini nih, catatan sejarah zona dan keaktifan. Kenapa kita perlu ada catatan sejarah zona dan keaktifan? Karena di sini mengatakan bahwa gempa bukan suatu hal yang baru, artinya ini sering terjadi. Jadi kita butuh catatan sejarah zona dan keaktifan gempa di Laut Maluku. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lihat opsi yang E, perbandingan zona kegempaan Laut Maluku dengan wilayah lain.
ini sangat tidak relevan, kita tidak perlu membandingkan suatu zona kegempaan, karena ini hanya membahas terkait dengan kegempaan di Laut Maluku. Next, kita ke soal nomor 14. Kata berimbuhan yang kurang tepat pada teks di atas adalah, kata berimbuhan. Nah, kalau kita lihat opsi jawabannya itu menunjuk pada kata-kata yang bercetak tebal, tapi sebenarnya kita tidak perlu membaca teksnya, kita cukup analisis masing-masing opsi jawabannya, dan kita cari mana kata berimbuhan yang kurang tepat. Kita lihat opsi yang A, mengguncang. Penulisannya sudah tepat, berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B ini juga menyebutkan. Menyebutkan juga ini sudah tepat. Opsi yang C, memperhatikan. Nah, ini nih. Ada kesalahan kata berimbuhan di mana kata dasar yang dimulai dengan huruf K, T, P, dan S itu harus dilebur. Harus dilebur jika diberikan kata imbuhan awalan me. Contohnya, kata dasar perhatikan itu adalah kata dasar memperhatikan adalah perhatikan. Perhatikan. Nah, ditambahkan dengan imbuhan mem, maka ini P-nya dilebur atau dihilangkan menjadilah memerhatikan. Jadi seperti itu. Jadi opsi yang C ini salah, seharusnya memerhatikan. Jadi jika ada kata dasar yang didahulukan oleh kata dasar K, T, P, dan S, kemudian ditambahkan imbuhan awal, maka itu akan dihilangkan. Contoh lainnya seperti apa? Contohnya ini nih, menyebutkan. Kita lihat di sini. Menyebutkan. Nah, menyebutkan ini berasal dari kata dasar sebut. Nah, sebut ini awalannya S, ditambahkan dengan imbuhan me, jadi seharusnya mensebutkan diganti dengan menyebutkan. Huruf S-nya dihilangkan, jadi seharusnya menyebutkan, bukan mensebutkan, seperti itu. Berarti yang salah penulisannya adalah opsi yang C, yaitu memperhatikan, yang dimana seharusnya memerhatikan. Next, soal nomor 15. Gagasan utama paragraf 1 adalah, gagasan utama adalah inti yang menjiwai seluruh isi paragraf. Berarti kita lihat nih, kita baca, hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan, lebih-lebih hidup di alam modern ini yang menyuguhkan berbagai resiko. Alam modern menunjukkan perubahan cepat dan tak jarang mengagetkan. Bahkan seorang sosiolog, Ulrich Beck, menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko. Tekanan itu sesungguhnya membentuk watak karakter dan sekaligus menentukan bagaimana orang bereaksi di kemudian hari. Nah, kita lihat gagasan utamanya itu terletak di paragraf pertama. Artinya ini merupakan paragraf deduktif karena kalimat utama atau gagasan utamanya itu berada di awal kalimat, yaitu hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan. Berarti gagasan utama paragraf ke-1 adalah opsi yang A, yaitu hidup penuh dengan tekanan. Next, kita ke soal nomor 16. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks adalah, kalau pertanyaan seperti ini, mau tidak mau kita harus baca teksnya dan kita cari dan kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita lihat mana sih jawaban yang jawabannya terdapat dalam teks, mana soal yang jawabannya terdapat dalam teks. Nah, tadi paragraf pertama kita sudah baca, berarti kita baca lagi nih paragraf 2. Dalam hal ini ada 4 tipe orang dalam menghadapi berbagai tekanan. Tipe pertama, tipe kayu rapuh, yakni tipe orang yang gampang sekali mengeluh pada saat kesulitan terjadi. Kalau kita lihat ini sebenarnya kita tidak perlu baca keseluruhan, intinya ada menjelaskan 4 tipe orang dalam menghadapi tekanan. Yang pertama ada tipe pertama, kemudian ada tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat. Intinya paragraf 2 ini membahas terkait dengan tipe-tipe manusia dalam menghadapi tekanan. Kita bisa langsung analisis opsi jawabannya. Opsi yang A, mengapa hidup penuh dengan tekanan? Apakah ini ada dijelaskan? Ini tidak ada dijelaskan. Opsi yang B, tipe manusia apakah paling ideal dalam menghadapi tekanan? Tipe manusia
apakah paling ideal? Nah, tadi dijelaskan di sini ada 4 tipe manusia dalam menghadapi tekanan. Nah, kita cari nih tipe yang paling ideal. Kita cari kata ideal. Nah, ini nih ada di kalimat 15. Inilah tipe yang ideal dan terhebat. Nah, ini merujuk pada pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 14, yaitu tipe keempat, tipe manusia bola pingpong. Artinya, tipe yang ideal itu adalah tipe yang keempat atau tipe bola pingpong. Berarti opsi yang B ini ada jawabannya dalam teks. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang B. Kita lihat opsi yang lainnya dulu. Opsi yang C, bagaimana menjadi orang yang tahan tekanan? Nah, kalau opsi yang C ini jawabannya tidak ada dalam teks. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa pada intinya paragraf pertama ini membahas terkait dengan hakikat hidup yang itu tidak lepas dari berbagai tekanan. Kemudian barulah di paragraf 2 menjelaskan tipe-tipe orang dalam menghadapi tekanan. Jadi tidak ada dijelaskan terkait dengan bagaimana orang bisa tahan sama tekanan. Berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, siapa yang mengemukakan 4 tipe orang dalam menghadapi tekanan? Ini juga tidak ada dijelaskan, ada sih dijelaskan terkait di sini. Bahkan seorang sosiolog, Ulrich Beck, menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko. Artinya, ini Ulrich Beck, sang sosiolog itu hanya menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko, dan tidak ada dijelaskan bahwa Ulrich Beck itu adalah orang yang mengemukakan 4 tipe dalam menghadapi tekanan. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, apa ciri-ciri orang yang sedang dalam tekanan? Ciri-ciri juga tidak ada dijelaskan dalam teks, berarti sudah tepat ya. Soal nomor 16 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, di mana tipe manusia yang paling ideal dalam menghadapi tekanan adalah tipe manusia bola pingpong atau tipe keempat. Selanjutnya ke soal nomor 17. Apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Nah, tadi teksnya sudah kita baca, langsung kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, paragraf pertama memaparkan hakikat tekanan, sedangkan paragraf kedua memaparkan solusi mengatasi tekanan. Nah, kalau kita lihat opsi A, paragraf pertama itu memaparkan hakikat tekanan, di mana ini mengatakan bahwa hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan. Artinya ini merupakan hakikat hidup, hakikat tekanan. Nah, tapi di sini mengatakan paragraf kedua memaparkan solusi mengatasi tekanan, sedangkan paragraf 2 itu tidak menjelaskan terkait dengan solusi, itu hanya menjelaskan terkait dengan tipe orang dalam menghadapi tekanan. Berarti opsi yang A sudah pasti salah. Opsi yang B, paragraf pertama memaparkan hakikat tekanan, iya ini sudah betul, sedangkan paragraf kedua memaparkan tipe orang dalam menghadapi tekanan. Nah, ini juga betul, karena memang paragraf 2 menjelaskan terkait dengan 4 tipe orang dalam menghadapi tekanan. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lihat dulu opsi-opsi yang lainnya. Opsi yang C, paragraf pertama memaparkan penyebab tekanan. Apakah paragraf pertama membahas terkait dengan penyebab tekanan? Ini tidak ya. Paragraf pertama itu membahas hakikat tekanan. Kemudian sedangkan paragraf kedua memaparkan solusi menghadapi tekanan. Solusi ini juga sudah tidak tepat, berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, paragraf pertama memaparkan tipe tekanan. Ini juga tidak, bukan tipe ya. Kemudian sedangkan paragraf kedua memaparkan tipe orang dalam menghadapi tekanan. Paragraf 2 ini sudah benar, tapi paragraf pertamanya salah, berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, paragraf pertama memaparkan penyebab tekanan. Ini pasti salah. Sedangkan paragraf 2 memaparkan tipe orang dalam menghadapi tekanan. Ini benar, tapi paragraf pertamanya salah. Jadi, yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu paragraf pertama memaparkan hakikat tekanan, sedangkan paragraf kedua memaparkan tipe orang dalam menghadapi tekanan. Next, ke soal nomor 18. Kelemahan teks tersebut adalah kelemahan teks. Kita analisis saja masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, terdapat kalimat yang tidak padu paragraf pertama. Kita lihat dulu nih, kalimat tidak padu. Apakah terdapat kalimat tidak padu dalam paragraf pertama? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih kalimat tidak padu itu? Kalimat tidak padu artinya kalimat yang saling tidak berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Jadi ada kalimat yang seharusnya tidak ada tapi diadakan. Kita lihat di sini, apakah terdapat kalimat tidak padu? Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan, lebih-lebih hidup di alam modern ini yang menyuguhkan beragam risiko. Alam modern menyuguhkan perubahan cepat dan tak jarang mengagetkan. Bahkan seorang sosiolog, Ulrich Beck, menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko. Tekanan itu sesungguhnya membentuk watak, karakter, dan sekaligus menentukan bagaimana orang bereaksi di kemudian hari. Nah, ini nih, ada sebuah kalimat yang seharusnya tidak perlu ada tapi diadakan, yaitu ini nih.
Kalimat keempat, bahkan seorang sosiolog Ulrich Beck menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang dibahas di kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 5. Nah, kalimat 1, 2, 3, dan 5 ini membahas terkait dengan tekanan. Kenapa di kalimat 4 ini tiba-tiba ada sosiolog yang menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko? Artinya ini tidak padu atau tidak saling berhubungan dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kalimat yang lainnya yang dimaksud adalah kalimat 1, 2, 3, dan 5. Berarti kelemahan teks tersebut adalah opsi yang A. Terdapatnya kalimat tidak padu. Kita lihat dulu opsi yang lainnya. Penjelasan tentang 4 tipe manusia dalam menghadapi tekanan tidak rinci. Tidak rinci, apakah tidak rinci? Justru ini sangat rinci karena dijelaskan ciri-cirinya. Contohnya nih, tipe pertama, tipe kayu rapuh, yakni tipe orang yang gampang sekali mengeluh pada saat kesulitan terjadi. Nah, ini sudah termasuk rinci, jadi opsi yang B ini salah. Opsi yang C, terdapat dua gagasan utama pada paragraf kedua. Apakah terdapat dua gagasan utama? Kalau kita lihat gagasan utamanya itu hanya ada di kalimat 6, yang ini nih. Dalam hal ini ada 4 tipe orang dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Jadi gagasan utamanya adalah 4 tipe orang yang menghadapi tekanan. Kemudian selanjutnya kalimat 7, 8, 9, 10, dan seterusnya itu hanya sekedar kalimat penjelasan atau informasi tambahan dari apa yang dijelaskan di gagasan utama di kalimat 6. Jadi hanya ada satu gagasan utama, yaitu 4 tipe orang dalam menghadapi tekanan. Dan kalimat selanjutnya itu hanya membahas terkait dengan informasi-informasi tambahan dari 4 tipe orang tersebut dalam menghadapi tekanan. Berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, kalimat 13 bertentangan dengan kalimat 12. Kalimat 13 bertentangan dengan kalimat 12. Kita baca dulu. Tipe ketiga, tipe kapas, yakni tipe orang yang saat cukup lentur dalam menghadapi tekanan. Saat tekanan tiba, orang ini mampu bersikap fleksibel seperti kapas. Nah, justru kalimat 12 dan 13 ini justru adalah kalimat padu. Kenapa? Karena saling berkaitan, saling menjelaskan, di mana kalimat 13 ini menjelaskan bahwa tipe ketiga atau tipe kapas ini seperti ini, mampu bersikap fleksibel seperti kapas. Artinya kalimat 12 dan 13 itu padu atau saling berkaitan atau berhubungan. Berarti opsi yang D ini sudah pasti salah. Opsi yang E, jumlah kalimat pada paragraf kedua terlalu banyak untuk sebuah paragraf. Jumlah kalimat ini tidak ya, justru ini sudah pas sih, bisa dijadikan sebuah paragraf karena memang paragraf 2 ini membahas satu inti pokok atau satu gagasan utama, yaitu 4 tipe orang dalam menghadapi tekanan. Jadi paragraf 2 ini sudah sesuai dengan walaupun kalimatnya seperti ini. Jadi seperti itu ya, opsi yang ini juga sudah salah. Berarti soal nomor 18, kelemahan teksnya adalah opsi yang terdapat kalimat yang tidak padu pada paragraf pertama. Nah, untuk soal-soal literasi bahasa literasi bahasa Indonesia cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.